gitu gua. Iya, coba saya lihat dulu mana. Ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, ragam budaya dan suku dari Indonesia tentu menjadi sumber keindahan dan daya tarik buat warga asing. Tidak hanya itu, kelakuan dari orang-orang yang akan kita bahas kali ini tidak ada di negara manapun. Yaps, hanya ada di Indonesia. Dan seperti biasa, semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Dukun lapor polisi. Perseteruan antara pesulap merah Marcel Radival dengan Gus Samsudin semakin hari semakin memanas. Bahkan dari perseteruan tersebut menimbulkan masalah baru, yakni perseteruan para dukun Indonesia melaporkan Marcel ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 10 Agustus 2022. Alasannya karena pesulap merah membongkar trik dari Gus Samsudin. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Yandri Irsan menyebut ini bukanlah laporan yang pertama kepada pesulap merah. Pesulap merah dilaporkan atas pelanggaran ITE dan sebelumnya Gus Samsudin juga melaporkan pesulap merah atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia, diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook, Marcel Radival 1 dan Marcel Radival, dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun. Para dukun ingin pesulap merah agar segera membuat permohonan permintaan maaf untuk seluruh Persatuan Dukun Indonesia. Pasalnya, Persatuan Dukun Indonesia tidak terima dan sampai tersinggung dengan pernyataan pesulap merah yang menyebut jika semua dukun adalah sama cabulnya seperti Gus Samsudin. Selain itu, Persatuan Para Dukun Indonesia ini juga menyinggung soal penghasilan yang mereka dapatkan. Mereka mengaku sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut karena penghasilan itu datangnya hanya dari Allah. Kami mewakili Anda semua. Kami melaporkan ini karena kami tersinggung. Tersinggung kenapa? Ya, Bang Master ini tidak ngomong oknum dukun, tapi semua dukun. Semua dukun adalah cabul dan palsu. Tentang masalah penghasilan, kami tidak peduli penghasilan. Penghasilan itu dari Allah. Mau sepi atau ramai, itu urusan Allah, bukan urusan kami. Itu urusan Allah, bukan urusan kami. Menjarah lele tumpahan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Randusari, Mundusari, Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Sebuah truk pengangkut lele terguling ke sawah setelah menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Diketahui Edi, sopir dari truk tersebut mengantuk, sehingga truk yang dikendarainya menabrak pohon dan terguling ke sawah. Akibatnya, muatan lele yang diangkutnya jatuh berhamburan di sawah. Namun bukannya menolong, malah ini yang dilakukan warga sekitar. Saya itu tuh nabrak itu tuh, yang tinggi tuh. Set, untung nggak nabrak ini nih, langsung kiriin. Ya, kalau yang di mobil jangan ya. Sudah melarang ya? Sudah Pak. Tapi mereka Tetap aja ngambilin ya? mengambilnya. Saya tawarin juga dikembaliin lagi, sok diganti sama yang pemiliknya, nggak mau, malah balik Pak. Bawa pulang Pak. Bawa pulang. Dan gimana lagi Pak? Kami udah berusaha berupaya, namun yang sisanya di mobil jangan sampai lah, tolong lah. Beruntungnya, Edi selamat dan tidak mengalami luka berat, dan Edi hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan oleh warga tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian hanya bisa menegur dan mengimbau warga untuk tidak menjarah lele yang jatuh ke sawah. Sayangnya, para warga tidak menghiraukan imbauan tersebut. Jangan dicontoh ya, Penners. Saya itu tuh nabrak itu tuh, yang tinggi tuh. Set, untung nggak nabrak ini nih, langsung kiriin. Ya, kalau yang di mobil jangan ya.
udah melarang ya? Sudah, Pak. Tapi mereka tetap aja ngambilin ya? mengambilnya. Saya tawari juga dikembaliin lagi, sok diganti sama yang pemiliknya, nggak mau, malah balik, Pak. Bawa pulang, Pak. Bawa pulang. Ya gimana lagi, Pak? Kami udah berusaha berupaya, namun yang sisanya di mobil jangan sampai lah, tolong lah. Polisi curi ATM. Sebuah kejadian pembobolan mesin ATM di depan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Jalan Yosudarso, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pelaku ternyata oknum polisi yang bertugas di Polres 4 Lawang yang bernama Bribtu MKS. Diduga Bribtu MKS melakukan aksinya dengan 2 orang temannya. Setelah aksinya dengan 2 teman lainnya gagal membawa kabur mesin ATM, Bribtu MKS bersama rekannya juga meninggalkan mobil di lokasi. Diduga mereka ketakutan karena aksinya kesiangan dan direkam warga. Diketahui Bribtu MKS melakukan hal tersebut karena kecanduan judi online. Foto ini kan? Vicky yo. ATM di depan Pengadilan Agama nih. ATM depan Pengadilan Agama nih. ATM depan Pengadilan Agama. Tuh. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi didampingi Wakapolres Kompol MP Nasution dan Kasat Reskrim AKP M Romi menjelaskan bahwa para tersangka ini saat beraksi merusak aliran listrik yang ada di gerai mesin ATM dan mengecat kamera CCTV dengan tujuan agar aksi mereka tidak terekam. Dan belum sampai 1 kali 24 jam peristiwa pencurian mesin ATM milik Bank BRI yang terletak di Jalan Yosudarso berhasil diungkap oleh jajaran tim Macan Reskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saya berada di ATM BRI depan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Di sini ditemukan bahwa mesin ATM BRI yang berada di depan Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau ini dijebol oleh pelaku bandit. Karyawan Alfamart. Baru-baru ini viral sebuah video tentang kasus pencurian coklat yang dilakukan seorang wanita bermobil mewah di gerai Alfamart Sampora, Tangerang Selatan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022 dan direkam oleh seorang karyawan Alfamart. Dalam video itu tampak seorang wanita hendak kabur setelah kepergok mencuri 3 buah coklat batangan. Setelah didesak keluar dari mobil mewahnya, beliau kemudian mengaku dan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar coklat yang telah diambilnya. Iya, coba saya lihat dulu mana. Ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Coba sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Ya. Yuk. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat segala. Bu, kalau udah ketahuan maksudnya kita kan sama-sama baik dulu. Ya udah. Ya. Usai videonya viral, si ibu malah melaporkan karyawan Alfamart dengan tuduhan UU ITE. Bahkan, Amelia selaku karyawan Alfamart diminta untuk membuat video klarifikasi oleh pengacara dari pihak si ibu. Video itu menjadi semakin viral atas desakan dan dukungan dari netizen. Pihak Alfamart akhirnya melayangkan gugatan balik. Akhirnya, Amelia sebagai karyawan Alfamart diminta untuk mediasi oleh pihak si ibu tersebut. Melalui pengacara dan anaknya, si ibu akhirnya menggelar klarifikasi dan meminta maaf. Karyawan Alfamart secara khusus kepada Mbak Amel, Mbak Nisa, Mas Alif dan manajemen Alfamart secara menyeluruh, serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo.
telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Oke. Izin, saya mau nambahkan. Jadi juga terlapor. Saya pengajar dan pelapor. Terima kasih, izin yang saya hormati Bapak Kapolres Tangsel Selatan, Bapak Kasat Reskrim dan semua jajarannya. Saya, Bang Amir, sangat-sangat berterima kasih banyak dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Tangsel dan Pak Kasat, sehingga pada malam hari ini dari pihak Pak pengacara yang sangat luar biasa, dari pihak Pak Alfa yang legowo untuk melakukan perdamaian ini, saya sangat berterima kasih kepada saudara Adinda yang telah memediasi sehingga malam ini bisa terjadi kesepakatan yang perdamaian semua. Mungkin dari saya memohon maaf kepada manajemen Alfamart yang telah membuat netizen sangat-sangat luar biasa boomingnya ini. Sekali lagi saya Bang Haji Amir meminta maaf kepada manajemen Alfamart. Salah tapi marah. Dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh akun @eukaliptus, tampak seorang bapak-bapak pengendara mobil sedang membuang abu rokok ke jalanan. Tentu perbuatannya tersebut dapat mengganggu dan membahayakan pengendara lain, terutama pengendara motor. Hal inilah yang membuat gadis dalam video tersebut menyindir secara langsung sikap sang pengendara mobil tersebut. "Besok beli asbak ya Pak, gimana tadi Pak?" ucap gadis tersebut. Gadis itu tampak kesal dengan ulah pengendara mobil yang membuang abu rokok ke jalan saat mobil melaju. Sebab sikap tersebut akan membahayakan orang lain karena bisa menyebabkan kelilipan atau parahnya terhirup dan masuk ke paru-paru. Keberanian sang gadis itu disebut oleh netizen sebagai aksi membela haknya yang juga merupakan pengguna jalan raya. Besok beli asbak ya Pak? Iya, gimana tadi Pak? Iya, besok beli asbak ya Pak? Penners, video kali ini sampai di sini aja. Jadilah warga Indonesia yang baik ya, dan jangan lupa tonton terus video Pen Story yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.